Udah ini? Oke, sekarang kita wawancara sama Guru Gembul. ST itu Sultan artinya. Abdel Ahrian Esos, sarjana sosial. Tapi gue nggak bakat jadi menteri sosial. Tapi kalau sujud bisa saya. Kok ikut tepuk tangan ya? Iya. Itu kenapa sih lo pegang-pegang Pak Guru? Enak aja. Setiap konten selalu ada yang dipegang. Iya, kan saya tuh tanpa skrip di depan tuh. Iya. Jadi biar konsen, kan ada orang yang kalau konsen tuh ngerokok gitu. Yeah. Nah kalau saya bisa konsen tuh kalau megang sesuatu gitu, biar nggak lost gitu. Apa aja? Apa aja. Jadi itu tuh seringnya nggak sengaja itu apa aja yang ada di situ gitu. Dari awal bikin konten kayak gitu? Iya, dulu awal-awal tuh pulpen. Pulpen kan bisa buat contekan tuh, yeah. Bisa di meja, di kertas tulis di situ. Nah sekarang nggak pakai tulisan lagi, printernya udah dikasihin tuh ke orang itu tuh. Jadi pakai HP aja contekan. Jadi sebenarnya ada contekan di situ tuh kecil di HP itu. Kita bikin konten. Iya. Tapi itu kayaknya one take terus ya, nggak tanpa edit. Ya ada yang dipotong kalau pesawat lewat, batuk, ya kayak gitulah. Anak tiba-tiba ganggu ya ada yang dipotong mah. Gitu. Tapi secara maksudnya isinya gitu nggak diulang. Aduh kayaknya gue salah nih ngomong tadi terus diulang gitu. Enggak. Ya nggak usah itulah. Ngalir aja kayak gitu. Bisa inget ya? Hah? Bisa inget ya? Ya kan sebelumnya saya bikin dulu skrip. Jadi apa yang saya pikirkan, saya bikin skrip seakan saya menulis itu. Gitu. Saya simpan di HP. Nah ya udah, karena udah sempet ngetik tuh, ya kan jadi keingetan gitu. Tapi katanya nggak password sama ini susah nginget. Password sama angka. Nah itu kan untuk memori jangka pendek tuh. Jadi memori jangka pendek saya tuh emang jelek banget. Jadi gak bisa ini. Jadi kayak ikan. Iya benar kayak ikan. 3 detik ngilang gitu. Iya gitulah. Justru yang pendek-pendek atau yang dianggap nggak penting jadi. Yang pendek-pendek, yang detail itu gak ini. Sering kalau misalkan dapat SMS dari orang bikin jadwal gitu, itu saya pasti salah gitu. Kayak kemarin tuh mau datang ke sini ke rumah. Oke, udah disiapin makanan, udah disiapin apa. Pas dicek lagi HP, oh ternyata besok. Jadi sering belibet gitu soal ingetan tuh. Mungkin NU kali itu, janjiannya Muhammadiyah kan biasanya duluan ya. Iya. Tapi kalau browsing di apa namanya internet tuh Pak Guru kontroversi semua isinya. Ya paling gak yang baru gue lihat tadi Pak. Sekolah Kristen lebih baik daripada sekolah Islam. Iya. Baru-baru ini tuh katanya. Kontroversial itu kalau masuk ke ranah emosi. Kalau masuknya ke ranah intelektual ya bisa kita diskusikan. Jadi kan sebenarnya yang bikin kontroversial itu adalah kita nggak nerima, dan menerima atau tidak menerima itu kan sebenarnya adalah urusan emosi, bukan urusan intelektual. Kalau urusan intelektual, saya dengan Cing Abdel misalkan berbeda, ya udah ayo kita diskusikan. Nanti mana yang bisa disepakati, mana yang tidak bisa disepakati. Yang tidak bisa disepakati kita saling bertoleransi, yang bisa disepakati ayo kita jadikan kerjasama. Sederhana. Nah, kalau misalkan saya bikin sekolah Islam lebih baik daripada sekolah Kristen, itu kan sebenarnya kebalik ya. Sekolah Kristen lebih baik daripada sekolah Islam. Itu kan data statistiknya jelas. Kementerian megang datanya, yang terbaik siapa, yang tidak baik siapa dan sebagainya, itu sudah jelas. Nah, jadi kalau misalkan ada sekolah Islam yang anggap bahwa saya jelek, bahwa sekolahnya jelek, bukan marah-marah, ya udah mari sama-sama introspeksi. Yang Kristen yang ngerasanya, saya dipuji-puji, bukan GR, tapi yuk bantuin yang Muslim untuk sama-sama memperbaiki sekolahnya. Ya sebenarnya kan begitu. Kalau misalkan kita ranahnya adalah intelektual, tapi kalau ranahnya sudah masuk ke emosional, ya akhirnya destruktif, tidak bisa membangun, malah marah-marahan, malah ngebantah video terus berantem gitu. Ya kan gitu. Banyak sih yang ngerespon secara emosional? Oh alhamdulillah banyak. Yang ajak bunuh-bunuhan juga. Iya. Nah itu ngelihat datanya dari mana sehingga ada kesimpulan
perusahaan sekolah Kristen? Gak simple sih. Misalkan ya, misal sederhana. 10 sekolah terbaik menurut pemerintah didasarkan pada pencapaian nilai UN. Zaman dulu ada UN gitu ya. Atau 10 sekolah terbaik di Kota Bandung menurut pemerintahan kota dan sebagainya, itu kan ada. Atau misalkan sekolah-sekolah paling inovatif sekian, itu juga kan ada sebenarnya. Jadi kita nggak usah rumit, orang datanya semuanya juga sudah ada, sudah lengkap. Yang menjadi rumit itu adalah ketika orang diajak untuk introspeksi, dia malah marah. Nah, ini ada satu kejadian yang harus saya sampaikan nih. Jadi ceritanya gini nih, di tetangga saya itu. Tetangga? Iya. Ya, berarti agak jauh ya? Agak jauh. Beda 2 rumah berarti ya? 2 kilometer. Oh, 2. Nah, itu tuh jualan nasi kuning. Dia tuh udah tua. Nasi kuningnya awalnya tuh sangat laku, tapi nggak tahu karena satu hal, resepnya beda, ganti. Terus jadi nggak laku kan? Dia jadi ngeluh-ngeluh, dia jadi apa? Nah, seandainya saya ngomong, Pak, resepnya jangan dirubah, pengen kayak dulu lagi dong. Itu kan sebenarnya kritik. Nah, kalau kritik itu diterima, dia akan jadi laku lagi nasi kuningnya. Tapi yang terjadi adalah dia malah marah-marah. Kamu tahu apa? Saya tuh udah sekian tahun bikin nasi kuning di sini dan semuanya berjalan baik-baik aja. Kenapa kamu sok tahu? Masih muda orang siapa? Bukan siapa-siapa tiba-tiba. Nah, kritik itu menjadi destruktif itu ketika ditolak. Padahal kalau diterima dia laku lagi. Kalau saya misalkan mengkritik sekolah Islam tuh gini. Kalau seandainya kritik itu dijadikan sebagai referensi, kemudian kita kembali pada kaidah awal bahwa sekolah Islam tuh aslinya tidak seperti ini, bisnisnya tuh nggak nyekek-nyekek amat misalkan dan sebagainya, itu positif, itu bisa membuat sekolah menjadi lebih baik. Yang jadi masalah yang akhirnya memunculkan kontroversi itu, ya itulah yang tidak menerima itu. Makanya kalau misalkan melihat bahwa video saya itu adalah kontroversi, mulailah berpikir bahwa jangan-jangan kontroversial itu karena saya melihatnya secara emosional. Gitu. Mungkin kita buka kemungkinan ke arah sana. Salah satu yang gue baca di situ Pak Guru, kayaknya Pak Guru nih ngelihat sekolah Islam atau Islam secara keseluruhan terlalu banyak romantisme masa lalu, bangga dengan masa lalu. Memang sampai sekarang kayak begitu ya? Sampai sekarang. Jadi misal kemarin saya kan debat misalkan soal riba gitu dengan salah seorang pakar bank syariah gitu. Nah kan referensinya itu untuk riba itu adalah ulama abad ke-8, abad ke-9, abad ke-10. Kan bermasalah, ekonomi zaman sekarang itu justru membutuhkan istihad baru karena sistem ekonomi yang ada sekarang dengan di masa lampau itu benar-benar berbeda. Nah, kenapa ngambil referensinya di masa lalu? Misalkan gini, riba itu sudah pasti, udah jelas itu haram dalam Islam. Tapi definisi riba itu di Quran, di Sunnah gak ada. Kita definisikan ulang, redefinisi, karena riba zaman dulu dengan riba zaman sekarang itu berbeda. Jangan sampai akhirnya kita terjebak pada kemunafikan. Aslinya riba, ganti nama jadi nggak riba kan, jadi kacau, malah Islamnya jadi rusak gitu. Makanya jangan terlalu romantis pada masa lalu. Jadi kita gunakan masa lalu itu sebagai pijakan, sebagai motivasi agar kita menjadi lebih baik. Nenek moyang kita itu harus kita hormati. Tetapi cara terbaik untuk menghormati nenek moyang kita itu adalah dengan melampauinya, bukan dengan mengikutinya kan. Jadi nenek moyang itu anak tangga, dia udah sampai 10. Kita bukan stuck di 10 kemudian kagum-kagum pada yang anak tangga 10 itu. Kita harus naikin. Kita ucapkan terima kasih pada anak tangga itu karena kita sudah melewatinya. Dan karena itu kita harus bikin anak tangga berikutnya agar generasi berikut-berikutnya itu naik ke atas gitu. Bukan berhenti di situ lalu mengagumi, waduh terima kasih yang pijakan ke-10 saya turun lagi ke bawah. Ya agak bisa gitu. Tapi kan kadang kita ngeliat agama itu sakral sebagai sesuatu yang udah lo terima aja gitu. Nah sebenarnya di bagian mana sih agama yang memang udah harus kita terima aja dan mana yang boleh kita kutak-kutik lah gitu? Saya dalam konteks ini saya termasuk fundamentalis gitu. Maksud fundamentalis itu adalah saya gak akan utak-atik agama pada bagian-bagian yang memang sakral, tapi saya berani utak-atik pada bagian-bagian produk kebudayaan. Jadi produk kebudayaan itu misalkan perpecahan antara Sunni, Syiah, NU, Muhammadiyah, Wahabi dan sebagainya, itu seluruhnya adalah produk kebudayaan. Jadi kalau misalkan saya mau kritik Syiah, saya mau kritik Sunni dan sebagainya, itu bukan penistaan sama sekali, karena itu pun adalah produk kebudayaan. Misalkan sekarang ada kelompok di dunia Islam yang kami adalah Ahlus Sunnah wal Jamaah, yang satu lagi kami Ahlus Sunnah wal Jamaah, mereka berantem sampai sekarang. Padahal istilah Ahlus Sunnah wal Jamaah itu nggak dikenal di zaman Nabi.
Ngapain juga berantem di situ gitu. Nah, jadi kalau misalkan saya obrak-abrik di situ, nggak akan ada penistaan. Itu produk budaya, itu adalah istihad para ulama yang sangat terhormat, yang mereka melakukan istihad itu untuk menciptakan perdamaian, kebajikan, untuk mempermudah agama dan sebagainya. Itunya nggak usah disakralkan. Istilah kiai, istilah habib, istilah apalagi ustadz, itu semuanya adalah produk kebudayaan. Jadi kalau misalkan produk kebudayaan justru disakralkan, itu jadi musyrik dalam Islam tuh. Gak usah disakralkan, biasa-biasa aja. Karena di zaman dulu juga nggak ada istilah yang seperti itu. Istilah di zaman dulu ya cuma satu, ulama. Siapa ulama itu? Ulama itu adalah yang takut kepada Allah. Yang takut kepada Allah itu berarti hatinya tenang, damai, karena satu-satunya yang membuat dirinya takut itu ya hanya Tuhan, gak ada yang lain. Kita kan kebalik sekarang. Kita kebalik sekarang tuh maksudnya, ada orang yang ceramah lah jadi ulama, ya gak gitu, itu konsepnya lain gitu. Jadi yang nggak mau dikotak-katik itu rukun Islam, itu udah pasti nggak. Rukun iman yang kayak gitu-gitu yang Pak Guru gak bakal kotak-katik. Bahkan di dalam jadi gini nih, Quran saya mentok di situ, gak akan saya kotak-katik. Hadis sahih mentok di situ, saya nggak akan kotak-katik. Tetapi saya bisa kotak-katik itu dalam bagaimana cara menerapkan Quran dan hadis itu dalam kehidupan keseharian. Jadi misalkan begini, di dalam Quran itu ada hukum potong tangan. Ada kan? Ada. Nah, tapi di dalam tradisi para sahabat itu ada orang mencuri, nggak dipotong tangan, yang digebukin malah bosnya. Kenapa? Ternyata karena si pencuri itu adalah seorang pegawai yang gajinya kurang. Jadi pas zaman Umar itu ada kejadian seperti itu, bukan dianya yang dipotong tangan, tapi si bosnya yang digebukin, dicambukin gitu. Hukum pada waktu itu dicambuk. Nah, jadi bahkan ketika kita berhadapan dengan teks seperti itu, kita sepakat sepenuhnya terhadap teks itu, tetapi bagaimana mengimplementasikannya harus ada pengadilan. Makanya dalam syariah itu, Quran dan Sunnah itu bukan hukum Islam, tapi sumber hukum Islam. Sumber hukum itu seperti undang-undang dasarnya. Jangan dijadikan undang-undang langsung ketika ada hukuman potong tangan langsung kita ikutin. Enggak. Nanti itu masuk ke pikiran para hakim, para jaksa, para pengacara dan sebagainya. Jadi hukumannya bisa potong tangan, hukumannya bisa cukurin alis, hukumannya bisa yang macam-macam. Nah, itu ngeliat tuh yang cukur alis ya. Nah. Apa itu? Nah, itu produk budaya. Produk budaya itu artinya istihad itu bisa kita rombak, bisa juga kita tidak, terserah kondisi zaman saat ini seperti apa membutuhkannya. Nah, kalau menurut Pak Guru kenapa ya kita maksudnya sangat romantis sama masa lalu sehingga seperti ini aja gitu. Ya, kenapa kita sangat romantis sama masa lalu? Karena kita tuh kalah. Orang kalah itu membutuhkan pengakuan, penenangan jiwa, membutuhkan bagaimana cara agar dirinya itu tidak benar-benar resah. Kalau saya memilih, saya akui kekalahan ini, biarin saya resah, saya akan melawan dengan cara ini, saya akan ciptakan perubahan dengan ini. Nah, tapi orang-orang yang emosi karena emosinya besar gitu, jadi rasa resahnya itu sangat besar, dan itu menekan jiwanya, jadi mereka tidak mau mengakui kekalahan ini, mereka justru malah mengatakan hal yang sebaliknya. Oh, dulu kami hebat loh, dulu kami kuat loh. Itu AI nggak mungkin tanpa Al-Khawarizmi gitu. Ya itu benar, itu pada bagian itu benar. Kita penemu kimia aja itu adalah Muslim, itu penemu ini adalah Muslim. Iya, itu benar, itu di masa lalu. Musik juga. Musik istilahnya Al-Farabi itu memang yang bikin karya musik itu. Ya, itu memang benar, tetapi salah satu dari karakteristik atau salah satu dari kriteria tentang rendahnya intelektual seseorang itu adalah bahwa dia berlindung di belakang nama bapaknya gitu. Jadi lu siapa? Oh, bapak gua gini gitu. Jadi yang lebih buruk lagi berarti siapa? Nenek moyangnya. Kamu kenapa gini? Oh enggak, nenek moyang saya dulu gitu. Itu ulama Islam di abad ke segitu begini. Nah, itu kan ya mentalnya berarti rendah. Kalau misalkan mau gunakan orang-orang di masa lalu itu untuk introspeksi dan memperbaiki diri, menginspirasi. Dulu kita hebat, nenek moyang kita hebat, maka kita harus lebih hebat lagi. Itu pikiran yang positif, logika yang sehat. Logika yang nggak sehat, kamu kenapa jelek, kamu kenapa tidak berprestasi, kamu kenapa tidak bisa apa-apa, tidak bisa membangun peradaban. Kata siapa? Nenek moyang saya dulu gitu. Nah, kan itu logika yang salah, tapi itu hanya untuk menenangkan jiwanya yang resah. Tapi buat jualan juga bisa kan akhirnya. Misalnya
poster bapaknya ditaruh di sampingnya ini. Iya, ada yang kayak gitu. Enggak, maksudnya begini Pak Guru kan, tapi kenyataannya kita dulu pernah memang seperti itu. Iya. Apa yang menyebabkan akhirnya jadi seperti sekarang gitu? Jadi ya dalam konteks Muslim gitu. Iya. Dalam konteks Muslim dulu kita masuk pada peradaban yang besar. Iya. Ya, jadi ceritanya itu gini dulu itu. Jadi Nabi meninggal, kemudian digantikan para sahabat. Nah, kemudian setelah para sahabat itu muncul kekhalifahan yang ada benernya banyak salahnya gitu, ada yang seperti itu. Nah, kekhalifahan itu awalnya mengikuti praktek Nabi, contoh Nabi, tapi bukan mengikuti praktek Nabi, tapi mengikuti gagasan-gagasan pemikiran Nabi. Misalkan sangat sederhananya gini nih, sekolah di Islam zaman sekarang itu ada yang namanya kutab, sekolah agama gitu ya. Nah, kutab itu pelajarannya apa? Ya pelajaran hanya Quran, hadis dan sebagainya gitu. Di zaman Nabi itu bikin kutab, bikin sekolah. Pelajarannya apa coba? Olahraga, baca tulis, antropologi, ilmu budaya gitu. Ya itu tiga pelajaran itu saja, ilmu budaya, baca tulis sama olahraga. Terus di zaman kekhalifahan yang tadi aneh-aneh itu ada sampai perdebatan agama dimasukin itu sebulan sekali. Zaman dinasti Umayyah itu orang Kristen, orang Buddha, orang apa suruh presentasi terus nanti didiskusikan. Perdebatan lintas agama maksudnya? Iya, perdebatan lintas agama, tapi itu akademis. Itu disponsori sama khalifah dan sebagainya. Nah, makanya maju gitu. Kenapa maju? Karena ngikutinnya Nabi. Di zaman Nabi bikin sekolah itu gak pernah sekuler, gak pernah ini ilmu agama, ilmu dunia itu gak pernah ada cerita seperti itu. Semuanya adalah ilmu agama, semuanya tanpa kecuali. Nah, yang membuatnya ilmu agama atau ilmu dunia itu kan sebenarnya adalah niatannya. Kalau misalkan kita bikin YouTube, itu ilmu agama atau ilmu dunia? Itu ilmu agama kalau kita gunakan untuk kebaikan, kalau kita gunakan untuk mensejahterakan dan mencerahkan masyarakat. Jadi jelek kalau misalkan YouTube itu kita gunakan untuk foya-foya, kita gunakan untuk jualan yang memecah belah dan sebagainya. Nah, karena pendidikan itu di zaman Nabi itu adalah tidak terpisah kayak gitu. Kemudian para khalifah zaman dulu juga menganggap bahwa filsafat itu nggak ada ilmu dunia, ilmu akhirat, itu adalah ilmu agama. Bahkan Al-Ma'mun sampai menyebut bahwa itu tuh hikmah. Makanya kan di dalam Al-Quran itu ada Al-Kitab wal hikmah gitu lah ya. Nah, itu kan sebenarnya sampai 20 kali diucapkan. Al-Kitab wal hikmah. Jadi kitab Al-Quran dan hikmah-hikmah itu apa? Ditafsirkan oleh mereka itu adalah ilmu pengetahuan yang dimiliki sama nabi-nabi terdahulu tetapi tidak disampaikan oleh Nabi Muhammad. Disampaikannya seperti itu. Jadi filsafat dari Yunani, filsafat dari India, filsafat dari mana? Ya baca aja, nanti setelah dibaca diverifikasinya sama Quran sama hadis. Nah, jadi mereka terima. Nah, karena misalkan dari Persia, dari mana-mana itu diterima, maka mereka menjadi bangsa yang besar, bangsa yang maju secara intelektual dan dalam peradaban. Nah, tapi nanti pada masa-masa selanjutnya orang-orang yang intelektual itu jahat, bikin ribut sama ini, akan terjadi peristiwa Mihnah 833 itu. Ya, dan akhirnya terjadi kekacauan. Nah, yang intelektual itu digundulin, dibotakin, terus diusir dari kampung. Nah, kalangan radikal yang berkuasa, karena kalangan radikal berkuasa terjadi kerusuhan di mana-mana, disebutnya kerusuhan Baghdad. Akhirnya para ulama takut nih, kenapa sedikit-sedikit rusuh, maka bikinlah ketetapan pas zaman Salahuddin Al-Ayyubi. Bikin ketetapannya itu apa? Jangan ada pendapat baru, jangan ada mazhab baru. Sebab kalau ada mazhab baru, pendapat baru, maka kalian semua akan berantem. Maka mazhab akhirnya hanya diterima yang 4 saja, walaupun sebenarnya mazhab itu ada ratusan. Jadi mazhab Hanafi yang tertua, kemudian Maliki, kemudian Syafi'i, kemudian Ahmad bin Hanbal. Nah, hanya itu saja. Kenapa? Kalau misalkan nambah mazhab baru dikhawatirkan akan terjadi kerusuhan. Nah, setelah itu akhirnya dunia Islam itu stuck. Karena kita nggak boleh menciptakan pikiran baru, istihad baru, gagasan baru, ide baru. Nah, karena di situ ya udah stuck. Sejak penutupan pintu istihad itu pas zaman Salahuddin Al-Ayyubi sampai sekarang kita nggak berkembang lagi. Ada ulama-ulama yang cukup besar, Jalaluddin As-Suyuti misalkan, atau Ibnu Taimiyah atau apa, tapi itu hanya dalam tanda kutip sisa-sisa peradaban saja. Iya. Itu kan bisa bertahan berarti karena memang ada yang nyaman dengan sistem yang itu. Maksudnya kalau orang semua tinggal nyaman, harusnya ada yang berontak dong.
Kan udah cukup lama kita dinyamankan dengan tasawuf. Jadi setelah zaman itu tuh yang berkuasa itu adalah gerakan tasawuf. Jadi Al-Ghazali mewakili golongan tasawuf yang dianggap moderat ya. Dan Ibnu Arabi yang dianggap falsafi, gitu, yang dianggap keterlaluan. Nah itu tapi falsafah tasawuf semacam itu yang menenangkan jiwa semuanya. Udah nggak usah fokus pada ilmu dunia, nanti rezeki itu udah diatur. Nanti kalau misalkan dagangan nggak laku, ya dagangan nggak apa-apa nggak laku, kan ada waktunya kita di atas, ada waktunya kita di bawah. Nah pelajaran-pelajaran yang menenangkan itulah yang akhirnya menghentikan peradaban kita. Jadi pikirannya gini, di Islam generasi awal, kalau dagangan nggak laku, pikirin kenapa dagangan gua nggak laku, yang itu laku. Analisis. Bikin studinya, bikin analisis SWOT-nya istilahnya mah ya. Oh itu laku karena gini, ini. Mereka bakal maju. Nah, di abad Islam pertengahan sampai akhir, pas zaman kegoncangan itu, kok dagangan gak laku? Udah takdir. Gimana lagi nggak bisa dirubah? Yang paling penting mah kita bersyukur aja dengan apa yang ada. Terima aja, nanti bagaimanapun kita akan bahagia dan rezeki mah nggak akan kemana. Ketuker. Nggak akan ketuker. Nah, jadi Islam generasi awal itu kayak zaman Nabi. Pas ada sahabat bawa ontanya nggak diikat, kata Nabi ikat dulu, udah ikat baru pasrah. Tawakal itu. Itu generasi awal. Jadi kalau dagang nggak laku tuh, pikirin dulu gimana caranya supaya laku. Kalau pikiran kita udah mentok, baru tawakal. Nah kalau zaman sekarang diganti tuh, ajaran agamanya tuh jadi ganti. Jadi kalau misalkan nggak laku, oh ya udah, itu mau udah takdir ilahi. Kenapa peradaban Islam sekarang tidak maju? Ya itu udah takdir ilahi. Bagaimanapun kan masyarakat itu akan di atas ke bawah. Nanti suatu hari nanti juga naik lagi. Kita mah nggak usah berpikir soal itulah, nanti sudah ditentukan dan sebagainya gitu. Gagasan-gagasan itulah dan gagasan itu menenangkan jiwa kan. Gagasan itu tuh maksudnya pas kita kalah pun ya nggak apa-apa lah, kita nggak apa. Yang penting nggak resah. Sekali lagi dalam konteks ini saya memilih resah aja, nggak apa-apa karena disitulah ranah saya, tempat saya untuk berjuang. Iya. Jadi pas begitu udah disepakatin, udah kita nggak usah kotak-katik, nggak usah bikin mazhab baru yang nanti bikin ada kerusuhan. Ditambah penenangan yang diterima. Itu cukup lama, semua orang menerima. Nggak ada orang-orang seperti Pak Guru yang mencoba. Ada orang-orang yang seperti itu, tapi biasanya malah disebut liberal gitu, disebutnya. Oh, dicap lah. Dicap. Ya karena kan liberal berarti berpikirnya bebas. Sebenarnya bukan berpikir bebas, kan sejak awal memang disuruhnya berpikir itu bebas. Kalau misalkan kita mensakralkan hasil dari produk budaya, kan itu justru malah pelanggaran besar dalam agama Islam. Terus kenapa kita ngomongin agama nggak sih? Enggak. Kenapa kita jadi ngomongin agama? Agama dan budaya. Maksudnya apa nggak dapat tempat? Apa? Orang-orang seperti Pak Guru di zaman dulu ya, yang mencoba mendobrak status quo yang dirasa. Ada, tapi ya itu dibajak di tengah-tengah tuh. Dibajak di tengah-tengah perjuangannya. Misalkan alasannya menghentikan itu apa? Nah, misalkan gini ya. Ada pembaharu Islam yang paling terkemuka dan dianggap sebagai pelopor dari Islam modern, Jamaluddin Al-Afghani. Nah, Jamaluddin Al-Afghani itu coba buka wawasan pikiran masyarakat. Nah, karena Jamaluddin Al-Afghani itu adalah seorang penggerak, bukan seorang akademis, dia nggak bisa masuk lebih dalam. Tapi dia punya murid, Muhammad Abduh. Nah, dia tuh akademisi, dia di Mesir dan dia di Al-Azhar. Nah, dia mengembangkan dan dia memperbarui Islam itu cepat. Jadi ayo kita kembali, salah satu yang paling terkenal dari perkataannya itu adalah, waktu saya main ke Eropa, saya menemukan Islam di sana, tapi saya nggak menemukan Muslim. Saya pulang ke Mesir, saya menemukan banyak orang Islam, tapi saya nggak menemukan Islam di sini di mana. Nah, dia kan pikirannya begitu. Nah, itu udah mulai masuk. Nah, ketika Abduh itu kemudian meninggal, digantikan sama Rashid Ridho. Nah, dia penulis, bikin tulisan, disebarkan lagi. Nah, udah Rashid Ridho, generasi berikutnya meninggal, Hasan Al-Banna. Nah, Hasan Al-Banna itu pada akhirnya dia itu langsung bikin sebuah gerakan namanya Ikhwanul Muslimin. Jadi seluruh Muslim, mau Sunni, mau Syiah, mau apa, mau yang paling liberal, mau Mu'tazilah, mau Sufi, mau apa, ya
ayo bersatu, kan kita agamanya Islam, semuanya sama. Yang kalian berebutan itu kan sebenarnya ada tafsiran-tafsiran. Kalau memperebutkan tafsiran-tafsiran kan berarti ya musyrik dalam tanda kutip itu ya, karena kita berarti memperjuangkan pikiran kita, bukan memperjuangkan agama kita. Nah, tapi setelah Hasan al-Banna itu dijadikan sebuah gerakan, itu pengikut-pengikutnya itu nggak pernah baca buku. Nggak pernah baca buku, nggak pernah apa, jadi hanya didengar dari orang yang gurunya, dari murabinya, dari apa, dan akhirnya sedikit demi sedikit itu terdistorsi. Kan distorsi itu terjadi ketika kita belajar dari orang. Orang itu kan terdistorsi. Jadi kalau misalkan mau, pesan awal Islam itu adalah kembali pada teks Quran dan Sunnah misalkan. Selesai di situ. Tapi kan kita nggak mau, kita Quran dan Sunnah pas kita baca, jangan dibaca, nanti pokoknya mah harus ikutin tafsiran dari ulama anu. Nah, ulama anu yang dimaksud siapa? Ulama dari kelompoknya. Jadi kembali lagi muter lagi ke situ, jadi berkelompok-kelompok lagi gitu. Bahkan ada sampai orang yang nggak boleh baca Quran tanpa guru. Padahal mah Al-Quran mah ya baca aja. Sering banget kita dengar itu. Iya. Ya itu makanya dan ini persis sama seperti di seluruh dunia peradaban itu karakteristiknya sama. Jadi misalkan di dunia Kristen itu pas habis-habisnya itu kan abad ke-8. Ciri khasnya itu apa? Orang-orang nggak boleh baca kitab sucinya sendiri. Harus ngikutin pada paus atau petugas gereja ya. Petugas gereja dan sebagainya. Jadi harus ngikutin di situ. Nah, karena itu maka si kitab suci itu akan disesuaikan dengan tafsiran-tafsiran orang yang berkepentingan. Makanya agamanya jadi kacau. Tapi kan memang dia punya punya kapasitas, otoritas untuk nafsirin itu. Sedangkan kita yang awam otoritas gini nih, otoritas keagamaan itu bukan diletakkan pada orang yang berilmu. Tapi diletakkan pada orang yang beradab. Karena orang yang beradab itu artinya sudah mengimplementasikan ilmunya. Kalau berilmu saja, setan itu ilmunya tinggi. Jadi yang paling penting itu adab, karena adab itu dia sudah punya banyak ilmu dan ilmu itu diimplementasikan dalam kehidupan sehari-hari. Jadi misalkan Nabi Muhammad itu digambarkannya sebagai Al-Quran berjalan. Jadi bukan Al-Quran yang berkata. Kalau Al-Quran teks dibacakan, ya semua orang bisa. Yang susah itu adalah Al-Quran itu jadi pedoman hidup, saya hidup, saya berbicara, saya bergerak itu sesuai dengan tuntunan Quran. Nah, orang itulah yang harusnya kita jadikan pedoman. Otoritas keagamaan itu diletakkannya di situ, bukan kepada orang yang jago berbicara atas teks-teks gitu. Sampai sekarang belum ada kayak gitu pergerakan kita. Kita sering apa ya? Kita sering salah menganggap siapa ulama dan siapa ulama bohongan. Jadi ya sering nggak saya sampaikan, tapi intinya mah gini. Jadi kalau kita tuh sekali nemu ada orang yang ceramah langsung disebut ustad. Saya pun disebut ustad, padahal saya ngakunya kan guru gembul. Ustad gembul kan? Ya, ustad gembul. Nggak ganti doang ya? Nggak, jadi gini, orang yang punya otoritas dalam agama itu adalah orang yang hatinya bersih, berarti dia misalkan ngomongnya nggak kasar, perilakunya nggak kasar, tetangga-tetangganya bersaksi bahwa dia adalah orang yang baik, dia memberikan kemanfaatan kepada sesama. Nah, setelah itu baru kita angkat sebagai ulama. Gitu. Nah, di zaman sekarang kebalik. Jadi ada orang, saya ngaku ulama, saya kiai, punya banyak pesantren. Nah, setelah itu maka apapun tindakannya dia, udahlah, kalau mau nggak tahu apa-apa nggak usah ngeritik dia ilmunya tinggi, gitu kan, dibalik. Jadi slogan dulu, lambang dulu, citra dulu, nama dulu, perbuatannya mau sejelek apapun diikutin. Padahal yang semestinya kebalik, agamanya dulu, perilakunya dulu, apa-apanya dulu gitu. Bahkan kan ada di Indonesia misalkan ada banyak ulama, disebut ulama tapi ngomongnya kasar luar biasa. Itu kata Nabi tuh, orang yang ngomongnya kasar itu bukan Islam. Loh, bukan Islam tapi jadi ulama tuh gimana ceritanya kan? Kata hadis Tirmizi itu bukan orang Islam orang yang berkata kasar dan suka mengumpat, suka mencela, suka menghujat. Itu kan ada teksnya. Nah, kata Nabi gitu. Nah, kita ada tuh ulama itu keras, kuat. Ya, itu bukan keras, itu perbuatannya dalam konteks itu sudah di luar Islam. Perbuatannya. Iya. Nah, Pak Guru sebenarnya untuk mengkonfirmasi pengetahuan Pak Guru yang dapat itu ke siapa sih? Ya banyak lah, kan kita punya banyak orang yang otoritatif. Enggak, maksudnya kalau Pak Guru sekali misalnya, gua akan dapat kesimpulan ini, gue challenge dulu sama orang, bener nggak yang ada di gue gitu. Itu
Itu diskusinya sama siapa biasanya, Pak Guru? Atau begitu dapat ya keluarin aja di YouTube gitu atau gimana? Ya apa ya? Kalau misalkan agama ya saya kembali aja ke dua sumber itu udah selesai. Saya nggak ini lagi. Nggak ada gurunya lagi? Ya enggak. Maksudnya Ustadz bener gak nih saya apa pendapat saya yang kayak begini? Nggak ada, keluarin aja. Sumbernya udah ini. Tapi kalau misalkan mau diskusi ya hayu diskusi. Kalau misalkan mau konfirmasi, mau klarifikasi ya hayu aja. Siap aja. Iya. Kayak ngomongin ilmu agama dibagi jadi ilmu agama sama ilmu dunia. Ya kan di dalam Quran Sunnahnya nggak ada. Kayak misalkan hablum minallah, hablum minannas. Ya itu kan nggak ada di dalam nasnya. Ngapain? Itu kan produk budaya. Jadi bisa saya kritik ya bisa. Jadi kritik saya itu adalah bahwa hablum minannas kita itu adalah hablum minallah. Maksudnya? Jadi nggak bisa dipisah. Kan kita itu sekarang mari kita seimbangkan hablum minallah dan hablum minannas. Ya. Itu kan dikotomis. Dikotomis itu karakteristik dari orang sekuler. Saya bukan orang sekuler, bukan orang dikotomis. Jadi artinya doktrin agama justru sekuler kalau menurut itu bukan doktrin agama, itu mengklaim itu adalah agama, itu produk budaya yang saya bilang. Produk agama itu sebenarnya sekuler itu, hablum minallah. Produk budaya itu iya. Jadi misalkan gini Kang, Kang, cing ya. Gini Gue ngerokok ya? Nggak apa-apa. Cing ngerokok. Saya datang memenuhi panggilan Cing Abdel datang ke sini. Itu hablum minallah atau hablum minannas? Hablum minannas. Nggak bisa, itu dua-duanya kan dalam Quran itu, dalam hadis itu kalau ada orang yang ngundang wajib datang. Terus ngobrol tentang apa? Tema-tema yang santai. Terus dimasukin ke YouTube. Saya punya peluang untuk misalkan berbicara kepada banyak orang agar orang itu misalkan bisa lebih baik kehidupannya, misalkan seperti itu. Itu kan hablum minallah iya, hablum minannas iya. Kalau saya bayar zakat itu hablum minallah iya, hablum minannas iya. Kalau misalkan saya bayar uang SPBU ke orang gitu ya, tapi uangnya itu kelipat-lipat, saya lurusin dulu, saya kasihin, itu hablum minannas dan hablum minallah. Nggak ada pemisahannya. Sejak kapan itu dipisah jadi itu adalah hablum minannas? Itu ya enggak. Kalau misalkan saya bayar utang tepat waktu, seandainya saya ngambil sampah dari jalan, itu semuanya adalah hablum minallah dan hablum minannas tanpa ada pembagian sama sekali. Bahayanya dibagi itu kenapa? Ya jadi sekuler itu jadi akhirnya agama saja, dunia saja. Akhirnya orang-orang Islam di zaman sekarang itu sibuk untuk hablum minallah dan hablum minannas dua-duanya. Akhirnya apa? Hablum minallahnya susah, hablum minannasnya juga susah. Kan jadi peradaban susah dibangun, ketakwaan kita juga susah dibangun. Nah, kalau saya membangun peradaban itu adalah bagian atau wujud dari ketakwaan. Nah, kalau ada orang-orang yang pengen pakai hukum-hukum agama untuk jadi sebagai hukum negara, berarti bagus dong. Hablum minallah dan hablum minannas jadi satu. Saya sangat setuju. Saya tuh di banyak video saya katakan saya sangat setuju kalau misalkan syariat Islam itu diterapkan di Indonesia. Asal jangan syariat Khawarij aja gitu. Apa tuh ininya? Syariat Khawarij itu yang tadi, syariat Khawarij itu adalah jadi undang-undang dasar dirubah jadi undang-undang. Itu jadi masalahnya. Jadi maksudnya yang tadi potong tangan tadi. Iya, potong tangan. Kan pengadilan dalam Islam itu syariah. Ciri dari hukum Islam itu adalah adanya pengadilan. Dari pengadilan. Jadi di zaman Nabi setiap ada teks misalkan Quran itu nggak bisa selesai langsung dijadikan dasar hukum itu dijadikan sebagai materi hukum itu nggak bisa. Langsung datangkan dulu ke pengadilan. Nah, dari pengadilan itu si hakim mengolah dalil mana yang dipakai di situ gitu. Jadi misal ada satu kejadian Ali bin Abi Thalib tuh hilang baju perangnya, baju zirahnya hilang. Pas berapa hari kemudian ngeliat tuh ada orang Yahudi pakai baju perang gua, dibawa ke pengadilan. Nah, kan kalau mencuri langsung potong tangan kan harusnya kan, itu dicuri tapi nggak dipotong tangan tapi langsung bawa ke pengadilan. Pas di pengadilan si hakimnya ngomong, yakin itu punya kamu? Yakin. Saksinya mana? Minimal 2 orang deh. Untuk kata Ali, saya punya pembantu bersaksi, itu punya saya kan? Iya. Satu lagi anak saya nih Hasan, pernah itu baju saya kan? Iya. Terus kata hakimnya apa? Anak mah gak bisa jadi saksi. Lah, ya kan siapa yang bisa menjamin anak itu tidak punya tendensi untuk membela ayahnya? Oh iya juga ya. Nah, akhirnya apa? Akhirnya Ali kalah dalam pengadilan itu dan si baju itu dimiliki sama si Yahudi. Pernyataan hakim bahwa anak tidak boleh bersaksi membela ayahnya itu nggak ada di dalam Quran dan Sunnah.
Nggak ada, itu ijtihad pribadi dia. Ya. Tapi masuk akal kan? Nah, dan Ali pada waktu itu setuju dengan pernyataan hakim. Ya sudah, Yahudi sok aja ambil buat kamu lah. Saya nggak itu. Marah Ali pada waktu itu, tapi menghormati pengadilan. Nah, artinya kalau dasar hukumnya kayak Khawarij, itu langsung potong tangan. Langsung itu. Makanya Khawarij ketika berkuasa ya langsung aja Ali membiarkan Muawiyah melakukan pemberontakan. Berarti Ali membiarkan kemungkaran. Berarti Ali itu kafir. Tebas, dibunuh Ali sama Khawarij. Karena apa? Karena teksnya begitu, kalau ada yang memberontak berarti harus dibunuh, kalau ada yang membiarkan pemberontakan berarti membiarkan juga ini, jadi harus dibunuh juga. Mereka nggak pakai pengadilan, langsung aja. Nah, di dunia kita juga harus seperti itu. Makanya ketika sebuah negara itu ada sistem pengadilan, betapapun bobroknya pengadilan itu, betapapun banyak mafianya, dalam konteks bahwa di situ sudah ada pengadilan, itu sudah sesuai dengan syariah. Ya. Pengadilan kan untuk mengetahui benar atau tidak dia mencuri. Masalah hukumnya harus dibalikin ke undang-undang dasarnya. Iya, undang-undang dasarnya. Nanti kalau misalkan harus dipotong tangan atau harus dicambuk atau harus di penjara dan sebagainya, itu dipersilahkan, bisa aja. Tapi harus ada proses untuk membuktikan itu. Harus ada proses. Jadi syariah Islam itu bahkan gini, kan syariah Islam sekarang di Indonesia ditakuti gara-gara nanti non-muslim nggak kebagian gitu ya. Iya. Loh, syariat Islam kebalik loh. Syariat Islam itu justru mengakui ajaran agama lain. Kan di zaman Nabi itu ada yang namanya perjanjian Hudaibiyah. Ya. Dalam perjanjian Hudaibiyah itu Nabi yang teken tanda tangan tuh di situ bahwa orang Yahudi wajib menjalankan syariat Yahudinya dan harus dilindungi oleh pemerintah. Ya. Orang Kristen wajib menjalankan syariat Kristennya dan harus dilindungi oleh negara. Makanya ketika nanti ada orang Yahudi melakukan pemberontakan kepada masyarakat Madinah pada waktu itu, kan dihukum mati tuh orang-orang Yahudi itu. Ya. Banyak orang-orang orientalis protes, kenapa Nabi Muhammad kejam banget, ini ada orang Yahudi dibantai. Nabi Muhammad nggak ngambil keputusan, Nabi Muhammad cuma nyuruh ikutin syariat mereka. Di dalam kitab suci mereka, kalau memberontak ngapain? Saya nggak ikutan. Pokoknya saya sebagai pemerintah melindungi penerapan syariat Yahudi di situ gitu. Nah, dalam syariat Yahudi itu pemberontak hukum mati di situ. Itu bukan Nabi yang bikin ketetapannya, tapi Nabi hanya mempersilahkan disesuaikan dengan hukum agamanya masing-masing. Ya, jadi kalau misalkan hukum Yahudinya mau berubah mau apa ya itu mau urusan mereka. Yang paling penting dalam syariat Islam itu berarti kita harus melindungi perbedaan, harus apa gitu. Kecuali kalau mereka sudah Muslim ya berarti harus ikutin syariat Islam gitu. Ya sederhananya kan begitu. Iya. Jadi menerapkan syariat Islam bukan artinya menetapkan hukum-hukum Islam kepada yang non-Muslim gitu, bukan gitu ya? Justru malah nggak boleh. Kan misalkan gini, hijab buat perempuan gitu. Iya. Itu kan buat Muslim. Ya. Para ulama fikih semuanya sepakat bahwa berhijab itu kewajibannya adalah buat Muslim. Nah kalau buat non-Muslim ya nggak apa-apa, nggak pakai juga gitu. Nah berarti ya jangan dipaksa juga, kan di sini banyak yang sekolah-sekolah gitu kan. Iya. Ya itu masuk dalam kategori mencampur adukan agama, dan nggak boleh dalam Islam mencampur adukan agama tuh. Karena ya agama lu, agama gua nggak boleh diapa-apain. Jadi harusnya lebih nyaman orang hidup kalau iya, harusnya lebih toleran ya. Cuman maksudnya masalahnya itu adalah yang kita kenal sebagai syariat Islam sekarang tuh adalah yang Khawarij tadi. Jadi kita nggak kenal syariat Islam itu sebenarnya toleran, baik, dan wajib diterapkan, itu memang masuk akal. Tapi kita nggak kenal syariat Islam yang seperti itu. Kita kenalnya adalah yang kayak di negara-negara tertentu gitu ya, yang melakukan itu ya nggak seperti itulah. Itulah yang akhirnya melahirkan statement Abduh tadi itu. Saya datang ke Eropa, saya melihat Islam di situ. Padahal nggak ada Muslim. Iya. Saya datang ke Mesir, gitu. Banyak Muslim tapi tidak Islami gitu. Orang hukum-hukum Eropa aja kan banyaknya ngambilnya dari Muslim. Tanya ke Pak Mahfud MD itu. Itu kayak beliau kenal soal hukum. Istilah-istilah hukum yang kita kenal sekarang yang pakai bahasa Latin itu kebanyakan adalah istilah-istilah dari mazhab Islam, khususnya mazhab Hanafi. Iya. Nah sebenarnya kalau kita pengen lihat role modelnya Islam sebagai negara setelah Rasul, zaman siapa yang harus kita contoh? Nggak ada. Ya kalau misalkan mau ya, jadi gini nih. Ini Nabi Muhammad, ini generasi Nabi Muhammad gitu ya. Nah, ya kemudian generasi-generasi selanjutnya itu adalah generasi yang mencoba mengikuti Nabi Muhammad. Kalau kita mengikuti yang ini, itu nanti banyak distorsi. Banyak. Ya, ambil yang ini, tapi jangan ambil prakteknya, ambil idenya.
Karena kalau praktek itu adalah keadaan ditambah ide sama dengan praktek. Keadaan itu maksudnya kontekstual. Kondisi kontekstual pada waktu itu. Gitu. Jadi onta gitu ya, sekarang mobil gitu ya. Nah, jadi ambil idenya, jangan ambil prakteknya, tapi ambil idenya ditambah dengan konteks hari ini sama dengan syariah. Gitu. Nah, jadi misalkan ulama-ulama ilmu hadis, misalkan misalkan Abu Hanifah gitu ya. Itu konteksnya seperti itu. Jadi di zaman Nabi seperti apa, kondisi hari ini seperti apa, ya hasilnya adalah istihad untuk hukum baru gitu. Semua imam mazhab sebenarnya seperti itu. Sementara sekarang kita berhenti di pendapat yang 4 mazhab itu. Yang zaman sekarang itu adalah kita nggak ngambil dari Quran hadis di zaman Nabi, nggak. Kita ngambil dari ulama abad ke-8, abad ke-9, abad ke-10, dipraktekkan di zaman sekarang. Makanya misalkan gini nih, misal ya, kalau sholat sebaiknya pakai penutup kepala. Nggak harus sorban, kupluk pun sah, itu bagus itu. Pakai kupluk, pakai peci hitam kayak gini, ya itu baik-baik saja. Nanti kalau misalkan nanti dirubah lagi jadi modelnya, ya nggak apa-apa, itu produk zaman. Yang penting penutup kepala. Yang paling penting sunahnya adalah penutup kepala, gitu kan? Sunahnya adalah penutup kepala. Ya begitu. Jadi nggak saklek gitu. Banyak gak sih orang yang berpikiran seterbuka Pak Guru ini? Ya, yang selama ini kan udah kemana-mana nih, muter-muter. Banyak yang kontra atau merespon secara kontra atau banyak yang setuju? Iya, banyak yang pro, banyak yang kontra, ya wajar lah. Tapi kan ini adalah proyek awal, jadi saya selalu bilang ke dalam diri saya sendiri, saya nggak target sekarang ide, gagasan, pikiran saya itu diterima, saya enggak. Saya cuma menargetkan bahwa apa yang saya pikirkan itu berkontribusi terhadap masa depan. Toh Karl Marx yang bikin kerusakan, katakanlah gitu ya, dia mati duluan sebelum bukunya populer, nggak jadi masalah untuk itu. Kan yang paling penting mah saya ngerjain apa, bukan saya dapat hasil apa kan. Sekarang masih ngajar gak sih? Masih. Ini sekarang ujian? Iya, sekarang ujian. Nah, sekarang tuh lagi bikin soal, tapi gara-gara diundang ke sini jadi nggak bikin soal. Iya, ngajar masih rutin artinya? Masih. Ngajar apa rutin. sih sekarang? Sekarang PKN. Pendidikan kewarganegaraan? Iya, Pancasila kewarganegaraan. Kalau lagi ngajar, nyelipin nilai-nilai ini juga? Ya nggak diselipin, itu bagian dari utamanya. Pelajaran itu justru yang selipan-selipannya. Pelajaran kurikulum itu kan nggak penting. Tapi kan untuk menjadwalkan harus ada lah, harus ada apa namanya, tata cara, aturan segala macam. Memang harus dibikin kan kurikulum maksudnya. Ya makanya saya bilang sama Pak Kepsek, saya bilang sama orang-orang yang ini. Pak Kepsek juga nonton ini pasti podcast ini. Jadi ya saya minta izin agar saya misalkan dapat kemerdekaan untuk menyampaikan materi untuk apa. Jadi soal administrasi dan lain sebagainya, ya itu mah selingan aja lah, itu mah ya itu mah formalitas lah. Kan kita ini sekarang hidup di dunia yang terlalu formal, terlalu formalitas, dan formalitas itu malah digunakan untuk mengancam esensi dari apa yang disampaikan. Kita demokrasi aja kan formalitas kan? Yang penting lo harus ada calon yang satu lagi dong biar bisa voting, biar seakan-akan demokrasi. Ya kan katanya pemilu, tapi pas pemilu itu calonnya dari rezim itu juga, dari partai itu juga, bahkan dari keluarga itu juga gitu kan. Ya udah. Maksudnya gini, kan kalau PKN itu apa sih, kayak PMP zaman dulu ya? Pendidikan Moral Pancasila. Iya, PMP. Nah, apa ininya? Irisannya Pancasila sama nilai-nilai yang Pak Guru jadi, itu apa? Pancasila itu sebenarnya adalah wujud dari kalau bahasa yang paling kasarnya itu eklektik gitu. Kalau bahasa yang paling diplomatisnya itu adalah akomodatif terhadap gagasan-gagasan. Jadi pas Pancasila itu didirikan, emang di Indonesia itu lagi berantem. Ada lima kelompok orang yang lagi berantem. Kelompok agamawan, kelompok nasionalis, kelompok humanis, kemudian kelompok demokrasi, kelompok sosialis yang kiri-kiri itu. Nah, gimana caranya merangkum mereka semua dalam satu gagasan besar dan mereka itu bisa bekerja sama satu sama lain.
akhirnya ketuhanan yang Maha Esa sebagai representasi dari kalangan agamis, ya kemudian kemanusiaan yang adil dan beradab, orang-orang humanis, kemudian persatuan Indonesia, orang-orang nasionalis, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, itu adalah demokrasi, dan yang terakhir itu adalah keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Keadilan sosial itu sosialis. Nah itu dibuatlah yang seperti itu dan akhirnya bisa menyatu. Jadi pada dasarnya Pancasila itu adalah kesatuan dari ide-ide besar, dan ini cocok dengan kita kan beragam nih, suku bangsa kita beda, agama kita beda, pikiran kita berbeda, nasib kita juga berbeda. Nah itu cocok dengan Pancasila karena Pancasila itu merangkum. Kelebihannya itu, kekurangannya itu adalah Pancasila pada akhirnya ditafsirkan dan diterjemahkan sesuai dengan kelompok masing-masing. Makanya di Indonesia katakanlah ada kelompok merah, ngaku paling Pancasilais, kelompok putih, ngaku paling Pancasilais, tapi dua-duanya berantem. Karena sebenarnya mereka menjadikan Pancasila itu bukan sebagai basic berpikir mereka, tetapi digunakan sebagai tameng untuk membenarkan ideologi mereka. Karena Pancasila sebenarnya memang akomodatif tadi itu. Kayak ketuhanan Maha Esa akhirnya menganggap bahwa yang agama jadi yang paling benar akhirnya. Kayak Coldplay kemarin misalkan ini. Kan katanya kami adalah berpancasila gitu. Jadi menolak itu karena ketuhanan yang Maha Esa. Ya kan jadi bisa ditafsirkan ke arah sana, bisa dicocok-cocok. Sebenarnya logis juga loh. Maksudnya misalnya ada yang menolak Coldplay karena dia mendukung gerakan LGBT. Terus gue ini tinggal di Indonesia yang ada ketuhanan yang Maha Esa, yang agama gue ini dan melarang LGBT. Kan kayaknya logis gitu ininya. Runtunannya. Nah itu salahnya di mana sih? Orang LGBT, seandainya LGBT jadi mayoritas di Indonesia LGBT pun bisa diakui sebagai Pancasila. Kan bagi seluruh rakyat Indonesia, keadilan sosial, berarti kami itu tidak boleh didiskriminasikan. Itu kan persatuan Indonesia, bahwa semua LGBT itu bersatu bersama orang yang heteroseksual dengan orang yang gendernya binernya beneran dan sebagainya. Nah, jadi Pancasila bisa ditafsirkan itu juga kan logis. Atau Pancasila bisa dijadikan komunis itu juga bisa. Aidit itu Pancasilais. Dia tuh suka ngomong-ngomong Pancasila gitu. Ya karena apa? Keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia. Apa sih? Keadilan sosial terus apa segala rupa itu kan sebenarnya ini corongnya Aidit itu. Tapi maksudnya gini, nggak bisa ngambil satu sila untuk menganggap dia Pancasilais. Maksudnya misalnya ya kalau menurut gue misalnya lo memang sosialis tapi lo juga harus berketuhanan yang Maha Esa untuk disebut Pancasilais gitu. Soekarno mikirnya gitu. Soekarno tuh mikirnya gitu, Bung Karno tuh mikirnya gitu. Tapi kan ya misalnya lo pakai yang sila satu tapi berbentrokan sama yang Persatuan Indonesia, lo nggak Pancasilais sebenarnya. Iya, emang aslinya tuh gitu. Bukan aslinya gitu, tafsiran Bung Karnonya gitu. Iya, nggak bisa dipecah-pecah. Gue ngambil salah satu aja. Gue ngambil. Iya, Pancasilais juga, cuman stanky aja gitu. Iya juga ya. Pernah dapat ancaman nggak sih, Pak Guru? Sama YouTube-nya kontroversinya? Iya, ada yang ada mahasiswa Indonesia yang di Arab ngancam. Awas lu nanti kalau umroh, kalau haji dicekal, ditangkap nih di Saudi karena katanya pernah menistakan pemerintah Saudi. Nah, gua tandain lu, pokoknya ini dia orang imigrasi sono bukan? Iya dia ngakunya orang KBRI katanya. Tapi dia jadi waktu saya misalkan mengkritik pemerintah Saudi, mereka marah-marahnya luar biasa. Ada yang nyekal gitu, ada yang lu datang ke daerah gua pasti dibunuh. Wow, ada yang dari daerah tertentu gitu. Nah, responnya gimana? Tenang aja. Ya tenang aja lah. Kan saya punya nomor kontaknya Cing Abdel. Emang waktu itu Saudi apa yang bikin orang-orang itu tersinggung? Yang Saudi itu, jadi peninggalan Nabi itu sekarang sudah dirubah. Jadi rumah Nabi Muhammad dihancurkan, dirubah jadi perpustakaan. Harusnya itu kan rumah Khadijah ya? Rumah Khadijah sekarang di depannya WC buat perempuan itu, ya cuma dikasih gambar doang yang kayak gitu. Ya sebenarnya kan harusnya bangunan-bangunan bersejarah itu ya kita lestarikan. Kita sebagai bukti sejarah lah ya? Iya, sebagai bukti sejarah. Nah ini kan 95%-nya udah hilang. Rumahnya Umar, rumahnya Abu Bakar itu jadi Hotel Hilton. Iya.
Cuma itu katanya ketakutan nanti itu akan disakralkan, jadi orang jadi datang ke situ untuk. Ya itu bahasa politis aja. Orang di zaman itu Pangeran Arab tuh punya lukisan Yesus 4 triliun rupiah tuh dipajang di rumahnya. Rumahnya yang di Prancis, ya? Dia boleh dia. Tapi nggak di demo kan, nggak di itu. Ya makanya sebenarnya itu cuman kalau memang tidak boleh disakralkan dan lain-lain ya cukup aja pagerin gitu kan. Ya jagain gitu ya. Di sana kan polisi syariah juga banyak kan pada bawa tongkat kan. Ya sebenarnya pas lagi cium-cium getok pakai itu kan nggak usah dihancurin itunya sampai rata juga kan. Iya. Tapi kalau dilihat kemarin kan gue umroh ya. Kemarin gue umroh abis Lebaran itu beberapa kali umroh. Terlihat perubahan Saudi kalau di gue ya. Iya. Sekarang kayaknya lebih liberal lah. Kayak Gua Hiro dulu dicuekin. Sekarang tuh dibangun, ada Museum Wahyu, terus nanti mau ke si Gua Hiro-nya akan ada kereta gantung gitu. Udah mulai melunak lah kayaknya. Iya. Lihat nggak? Iya. Ya visi 2030 itu. Iya. Iya kan ya Arab duitnya mau habis kan. Nah. Jadi mereka harus ini ada lagi yang dijual ya. Iya. Iya. Ya makanya kok jadi liberal padahal nggak usah liberal aja, kita kan kembalikan ke Quran dan Sunnah selesai. Misalkan kembali ke Quran dan Sunnah itu dua tanah suci itu jangan dikuasai sama satu negara tertentu, berikan kepada Dewan Kaum Muslimin seluruh dunia gitu kan gampang. Tapi kan mereka nggak mau. Jadi itu sebenarnya ada itunya aturan itu. Jadi gini kan di zaman Nabi itu yang berhak untuk menguasai tanah suci, yang menguasai tanah suci itu adalah orang Quraisy biasanya. Yeah. Bahkan sejak zaman jahiliyah udah orang Quraisy dikasihnya di situ. Nah, kemudian pas ada kekhalifahan itu punya simbol, dia selendang, dia bawa selendang Nabi. Okay. Makanya sampai sekarang disimpan di museum kan. Yeah. Karena memang dari khalifah ke khalifah itu simbol bahwa saya pengganti Nabi itu ada selendangnya, ada tongkatnya itu masih dibawa gitu. Ada pedangnya gitu, nah dibawa. Nah, si khalifah itu kemudian menyatakan bahwa kami adalah pelindung dua tanah suci. Jadi yang menguasai tanah suci itu adalah khalifah. Khalifah itu adalah institusi politik yang menguasai seluruh kaum muslimin. Oke. Gitu kan? Iya. Nah, terus institusi yang dimaksud itu kemudian runtuh sekarang. Nah, harusnya diserahkannya kepada siapa? Ya diserahkannya kepada kaum muslimin. Jadi orang Saudi ya boleh aja menguasai Riyadh, menguasai Taif gitu. Ya silahkan aja, tapi dua tanah suci itu harusnya diserahkan kepada kaum muslimin seluruh dunia. Ya, kalau misalnya mau itu siapa tuh yang ininya? Organisasinya atau yayasannya atau apa aja yang Ya bikin aja dewan sekaligus simbol untuk mempersatukan Islam kan bikin aja. Tapi kan saya usul kayak gitu malah diserang sama orang. Ya padahal emang kenapa gitu? Iya, kan emang harusnya gitu kan? Jadi sekarang kan pembangunan gimana pemerintah Saudi aja ini mau diruntuhin, ini mau enggak di ini. Kemudian mereka dapat uang yang paling gedenya dari jamaah haji dari umroh yang tadi itu. Ada mallnya segede gaban di depan pas pintu masuk Ka'bah di depannya langsung ada mall gitu. Terserah mereka. Kenapa harus terserah mereka? Itu kan dua tanah suci itu milik kaum muslimin, bukan milik satu pemerintah tertentu. Berikan aja kepada seluruh kaum muslimin, apa susahnya? Tapi ya itu gara-gara butuh duit jadi harus buat saya aja gitu. Nah ini saya dicekal lagi nih. Nanti di teror ini. Artinya bahwa itu memang itu adalah milik kaum muslim, harusnya juga kebijakannya menyertakan kaum muslim yang lain. Iya, bikin dewan kan misalkan fraksi Indonesia, nah gitu kan, fraksi Qatar, fraksi Malaysia, ya bikin aja perwakilan kayak gitu kan nggak susah. Iya juga. Tapi uangnya buat? Ya uangnya ya buat kita juga, masa buat satu pemerintahan kan? Iya juga sih ya. Ya iya, emang harusnya gitu kan, orang sepanjang sejarahnya gitu, dipegangnya diserahinnya kuncinya itu kepada orang Quraisy, atau setelah orang Quraisy dipegangnya sama Nabi Muhammad dan pengikutnya dan keturunannya, ya udah gitu selesai, gampang, nggak susah. Tapi mau apa enggak? Ya itu mau atau enggaknya itu urusan kepentingan kan itu. Iya. Nah kalau yang respon bunuh, terus rasanya gimana sih, deg-degan nggak sih diancam bunuh itu atau cuekin aja? Ya cuekin aja, orang jauh. Kalau dia mendekat kan ngeri juga Pak. Gara-gara enggak, saya kan instruktur bela diri. Iya. Tapi yang real udah ada, yang real maksudnya secara ini konfrontatifnya tuh real gitu. Ya belum. Secara fisik mau ini. Tapi memang ada beberapa orang yang ngajak klarifikasi. Nah itu saya hormati kemarin gitu ya. Ada
Ya walaupun dalam dialog itu akhirnya gak saling sepakat, akhirnya mentok dan gak ini, tapi ada orang yang mengkonfrontir, ayo kita debat atau ayo kita dialog, ya hayu, gak jadi masalah, saya mah hayu aja. Dilayanin? Ya dilayanin. Ada kan, malah saya posting. Ya kan sebenarnya ide, gagasan, pikiran saya itu ya sekedar ide, gagasan, pikiran. Bisa benar, bisa salah. Saya mendemonstrasikannya di YouTube. Ini gagasan saya, ini ide saya. Ya terbuka kemungkinan untuk salah. Orang saya aja setelah bikin video sering nepok jidat, ini ada yang salah. Gitu. Tapi ya nggak apa-apa, itu untuk diskusi aja. Kalau dari keluarga ada yang ngerem nggak? Jangan taruh begini Pak Guru lah. Ya banyak. Dari tim manajemen juga banyak yang ini. Ya tapi ya YouTube itu kan keresahan saya tuh. Saya resah, yang tadi itu saya memilih jalan resah. Nah dari keresahan itu saya tumpahkan ke YouTube. Ya cuek aja ya kalau orang jadi ikut resah ya. Iya. Kalau udah resah ya ayo kita perbaiki, berjuang sama-sama agar generasi sesudahnya gak resah. Ya. Ini cuma masalah ngerespon aja sih sebenarnya ya. Iya. Ngelihat sesuatu tuh ngeresponnya kita pakai emosi atau pakai pikiran. Lagian kalau misalkan ada ancaman bunuh-bunuhan gitu, disuruh klarifikasi juga paling gini, kami minta maaf gitu doang kan. Iya, yang udah-udah sih. Iya. Oke Pak Guru, terima kasih sudah hadir sini. Habis ini mau ke UIN ya? Iya. Mau ada acara apa itu? Itu diskusi sama Pak Rocky Gerung. Anjay. Tapi ini pertemuan pertama dengan Pak Rocky atau udah beberapa kali? Ya di ini sih di video call, di video call sebelumnya udah. Tapi ini pertemuan pertama nih. Pertama kali ya. Ya. Oke baik, terima kasih. Mudah-mudahan sehat terus. Mudah-mudahan berkahnya bertambah. Amin. Makasih banyak dukungannya. Terima kasih. Oke, sampai ketemu lagi di wawancara dengan tamu berikutnya. Thank you.